kudeta atau mengambil alih kekuasaan secara paksa. Di NTDP Laskar Merah Putih dengan ketua dan sekretaris Hafizur Rahman Awan dan Wahyu Wibisana. Diduga didalangi para pengkhianat, selain untuk merongrong ketua umum, agar kepemimpinannya stagnan alias tidak berjalan. Juga diduga untuk menguasai markas besar, sama seperti yang dilakukan Erfil Manurung. Jika NTDP tidak segera mengambil tindakan tegas, Ormas Laskar Merah Putih akan kembali terbelah menjadi dua kubu. Demikian disampaikan Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, mewakili Kamada dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa dan Sumatera, Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022. Di Bengkulu, kami sudah berkirim surat ke NTDP atau Majelis Tinggi Dewan Pendiri. Tujuannya, murni menyelamatkan organisasi, bukan untuk mendapatkan jabatan, termasuk bukan untuk meminta tetap menjadi Kamada. Sama sekali bukan. Kami tidak gila jabatan. Kami hanya ingin melindungi NTDP. NTDP adalah marwah organisasi. NTDP harus menyelamatkan hasil musyawarah Balikpapan, yang memilih HM Arsyad Chanu sebagai Ketua Umum Markas Besar. Kami tidak ingin peristiwa Erfil Manurung terulang kembali. Kudeta di NTDP kali ini, skenarionya juga sama dengan modus Erfil Manurung. Dimulai dengan mengambil alih NTDP. Bedanya, 5 anggota NTDP versi Erfil Manurung. Semua pelaku, sedangkan di kudeta versi terbaru, pelakunya hanya 3 anggota NTDP. 1 anggota menyatakan tanda tangannya dipalsukan. 1 anggota lainnya, tidak tahu tanda tangannya digunakan untuk kudeta. Kata Khairuddin MDK. Untuk itu, Kamada Bengkulu Khairuddin MDK, Kalbar Juliardi SH, PLT Kamada Sumbar Denoralten, Kalsel Dr. Andes Eka Adiputra, Kepri Surya Bone, Papua Ferianto Endun, Jawa Timur Randi, dan Kamada Kalimantan Tengah. Hamili tulis SE meminta NTDP segera menonaktifkan anggota NTDP pelaku kudeta, terutama yang diduga kuat menjadi dalang. Siapapun orangnya, tegasnya. Ia menambahkan, ada Kamada lain yang meski tidak turut menandatangani surat ke NTDP, tetapi setelah mengetahui tujuan ke-8 Kamada, langsung mengatakan idem, dan menyatakan siap berada satu komando dengan 8 Kamada. Disinggung tentang markas daerah yang dibekukan, dan Kamadanya diberhentikan. Selain surat Mabes tidak memiliki dasar surat keputusan secara organisasi, juga menggunakan legalitas hukum atas nama orang lain, yang sudah tidak berlaku, sehingga harus diuji dulu keabsahannya. Menjawab pertanyaan tentang isi surat ke NTDP, ada beberapa hal prinsip yang disampaikan. Di antaranya menonaktifkan anggota NTDP yang diduga dijadikan boneka untuk melakukan kudeta, terutama dalang yang merekayasa, meniadakan jabatan koordinator daerah, karena selain tidak diatur AD dan ART juga sudah dimanfaatkan dengan bertindak menjadi ketua umum. Di antaranya membekukan markas daerah, dan menonaktifkan Kamada. Perlu diketahui, di organisasi manapun di Indonesia, Korda bukan jabatan struktural, tetapi fungsional. Tugasnya hanya sebagai perpanjangan tangan antara pengurus satu tingkat di atas dengan satu tingkat di bawah. Korda sama sekali tidak memiliki kapasitas menentukan kebijakan organisasi, sekecil apapun, apalagi mengambil alih hak prerogatif ketua umum, dan mengintervensi kesekjenan, seperti yang dilakukan Johan Nasri. Jelasnya, ke-8 Kamada juga berpendapat, ada rangkaian peristiwa tidak masuk akal sehat, yang diyakini ada hubungannya dengan gerakan Erfil Manurung, yang membuat Laskar Merah Putih terbelah dua. Faktanya, pengurusan AHU Laskar Merah Putih, hasil musyawarah NTDP Balikpapan, 3 November 2019, dengan Ketua Umum Mabes HM Arsyad Chanu, hingga kurun waktu tahun 2020 berakhir, gagal total. Sebaliknya, Kemenkumham justru menerbitkan AHU Laskar Merah Putih dengan Ketum AD Erfil Manurung. Hasil musyawarah besar abal-abal alias bodong di Karawang, Jawa Barat, tentang siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Tentu saja adalah mereka yang ketika itu diutus Mabes untuk mengurus AHU. Fakta lain, pasca Ketum HM Arsyad Chanu dan NTDP menang di PT UN Jakarta, menang di PT Tun DKI Jakarta,
Dan Kemenkumham dikabarkan tidak melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terkait sengketa AHU Laskar Merah Putih dengan Ketum Mabes HM Arsyad Chanu. Kembali diguncang kudeta trio anggota MTDP, Erwin Trinayanda, H.A. Widodo, dan Hairut Daryah Dahlia. Tentang apakah kudeta tersebut murni kemauan trio anggota MTDP atau justru ada dalang yang merekayasa? Sekali lagi, tentu saja hanya Mabes dan MTDP yang tahu. Namun terlepas dari itu semua, untuk menyelamatkan organisasi, MTDP harus secepatnya mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu. Jika tidak, Ormas Laskar Merah Putih akan terus dan terus terpecah belah. Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan. Semangat menjalar, berkobar di dada, pertanda rasa yang mendera jiwa.